peruan dan pergemoyan dan mereka ya pasti tahu lah gitu kan kita juga ibaratnya juga apa namanya ngikutin juga sih sebenarnya gitu kan, karena kan ada beberapa yang ngasih masukan baik yang baik-baik kita terima dan emang banyak fans yang ngejulukin kita macam-macam, kayak sekarang saya dapat julukan Kang Risol gitu kan. Dan ya udah gitu, kita mah selagi itu orang senang menghibur mereka ya udah gitu ya kan, menghibur orang itu berpahala, menyenangkan hati orang itu berpahala, dan kita menyenangkan hati banyak orang. Insya Allah ya, selalu menyenangkan hati banyak orang. Amin. Kamu senang nggak sama kakak? Tahu nggak? Kamu suka mancing kakak? Mereka bilang, wah bos kok tiba-tiba dijulukin Kang Risol. Nah, saya juga nggak kenapa, karena awal mulai itu karena Ustadz Suki, kita kan program bareng di Tasbih, dan kebetulan saat itu ceramahnya saya nanya ke beliau, Abah gimana sih kalau nikah tapi tujuannya tuh ingin supaya nggak mau kalah dengan mantan kita yang udah nikah gitu. So Ustadz Suki bilang, iya nggak baik kalau kayak gitu, nanti jangan karena pengen nikah buru-buru ngalahin mantan terus ada tukang risol lewat, Kang sini Kang punten kita nikah yuk bareng gitu. Diajak nikah. Nah Dede malamnya tuh ngepost foto captionnya nungguin Kang Risol lewat gitu kan. Nah terus saya tiba-tiba terkoneksi aja gitu, saya ngomen nggak ada apa-apa, karena maksud apa-apa, karena untuk lucu-lucuan doang. Saya komen Risol 2003 gitu. Udah pada rame dah tuh. Diajak nikah nggak Kang Risolnya? Cuman emang dia kan semua orang suka kentut. Bahas apa sih? Bahas kentut. Kentut siapa yang dibahas? Lo! Ngapain dia dibahas? Kenapa harus dibahas? Seneng banget ya itu kentutnya dibahas. Seneng banget ceritain. Bertemu dengan kenalan baru, orang-orang baru, networking baru, dan begitu juga sebaliknya, simbiosis mutualisme. Setelah bertemu dengan saya, Lesti juga bertemu dengan orang-orang yang tadinya belum kenal, dan akhirnya saya kenalin, ya, saling berbagi keberkahan lah gitu. Hal positif kan kamu pernah? Banyak lah. Ya banyak lah, apa namanya banyak. Banyak berarti lebih dari satu. Banyak. Salah satunya saya dikasih kesempatan bisa ngawas bareng sama Dede gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menemukan atau belajar hal baru, dan ya menemukan potensi yang mungkin yang tadinya saya rasa saya nggak ada gitu, ternyata gue bisa gitu. Itu ini tangannya keseleo, mana masih sakit keseleo? Coba udah sembuh kan? Nggak ada lembut-lembut yang tangannya. kan diurut ceritanya. Tadi kan keseleo kan? Nah gitu. Jadi ketangkep kamera kebetulannya. Udah gitu. Berarti bukan kemarin. Kamu nggak pernah lihat kakak joget ya? Masih nempel ya? Pernah kan kakak joget gini. Terus tadi ada lagi kan gaya baru, style baru. Pas tadi ngeliat, ternyata jiwa dangdutnya sudah melekat. Ternyata bakat kakak keluar. Ternyata kakak menemukan jati diri kakak tahu. Ya capek aja sih karena kan kerja terus, alhamdulillah kita juga padat, jadi pengen nempatin lah sebulan itu 2 kali sih kalau terus. Kalau mikirin kerjaan terus agak pusing juga, jadi pengennya ke alam, dan alhamdulillah sekarang ada mainan baru, jadi main motocross lah di Bandung. Ya nggak apa sih, pengen tampilan baru aja, jadi ya udah biasa kan kalau potong rambut pendek, sekarang pengen di komenannya yang penting yang Ido harapkan juga selalu ada di samping Iki, dan Iki juga mengerti. Ini banyak hikmahnya banget, karena dengan permasalahan ini Ido semakin dekat sama Iki, dan kita juga saling menguatkan. Ya banyak baiknya lah, bukan buruknya aja. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat teman-teman, mungkin ini terjadi sama kita sebagai contoh buat kalian semuanya gitu. Jadi yang baiknya diambil, yang tidak baiknya jangan diambil, itu aja sih. Pokoknya dari
apapun itu permasalahan yang di luar sana, Ido sebagai adiknya, Ido yang menguatkan beliau, Iki yang mensupport dia. Jadi Ido paham betul Iki bentuknya seperti apa. Jadi ya sudahlah, untuk pemberitaan yang beredar sana Ido silahkan saja lah gitu. Yang penting Ido tahu Iki seperti apa dan Ido ada selalu buat Iki. Udah itu aja sih. Ya support aja lah, apapun itu permasalahannya tetap support. Apalagi sebagai adik ya, tapi kan ini kan rumah tangganya mereka yang selesaikan, mereka sudah dewasa, mereka yang berani mengambil keputusan, selesai. Tapi gua tetap support, kan udah besar ya, udah berumah tangga, silakan aja selesaikan permasalahannya masing-masing. Anggap aja ini ya hidup itu seperti itu gitu, jadi jangan kira gampang gitu. Jadi orang tua ya support dan doanya selalu, tapi biarkan kita yang berpikir dewasa sih. Kalau nasihat mah selalu lah, sebagai orang tua Mama Iis yang kita anggap sebagai orang tua di sini selalu mendoakan yang terbaik. So far sejauh ini Mama Iis juga masih kita baik sama Mama Iis. Ya selalu lah sebagai orang tua beliau mengingat, selalu ngasih nasihat yang baik buat kita. Itu no comment sih. Karena kan itu mungkin perasaannya dia, mungkin karena memang lihat postingan yang bagus atau caption yang bagus ya di-upload. Bukan berarti kalau kita galau, kita postingan galau berarti isi hati kita, bukan kan. Kan bisa kita lihat, oh ini bagus nih kata-katanya, di-share oh ini bagus nih, share bukan berarti itu menyangkut hatinya dia. Kita dibicarakan baik-baik, semuanya baik-baik aja sih. Sopan baik berarti kamu. Iya, baik-baik aja. Apapun itu pelajaran yang baik lah yang harus kita ambil gitu. Ya baik itu dalam menentukan sikap, perbuatan, bersikap atau berkomentar. Udah, Ido paham betul perencanaan Allah jauh lebih baik. Jadi udah alur retak watak dan otak itu sudah diatur sama Allah. Jadi udahlah, semua orang punya garis tangannya, semua orang punya jalur kehidupannya masing-masing. Ini cara Allah untuk menembur kita semuanya, ya termasuk Ido. Ya mudah-mudahan bisa melewati dengan baik, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik buat kalian semua yang harapan itu sih teman-teman semuanya bijak aja sih menggunakan sosial media. Jangan sampai dengan kata ketikan itu membuat sakit hati yang membaca. Jadi begini, dapat saya sampai jelaskan, benar pada tanggal 8 Agustus 2020 saudara pelapor atas nama, ini bukan lawyernya ya, langsung pelapor ya, atas nama inisial DI yang melapor ke Polsek Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan pasal 351 KUHP yang terjadi di Jalan Jamrut 5 nomor 32 Permata Hijau, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terduga terlapornya yaitu saudara inisial DA ya. Jadi di sini saudara DI datang ke Polres pada tanggal 8 Agustus. Namun sebenarnya beliau sudah mendatangi Polres seminggu sebelumnya, yaitu pada tanggal 31 Juli 2020 ya. Sudah datang ke sini, kita lakukan pemasangan visum. Namun setelah dilaksanakan visum, beliau tidak, mungkin ada satu lain hal gimananya, langsung pulang ya. Sehingga baru pada tanggal 8 Agustus membuat laporan polisi ke Polres. Jadi untuk kasusnya sendiri kita sudah melaksanakan pemeriksaan, kita sudah mengagendakan ya, memanggil korban atau pelapor sendiri. Kemarin sudah kita melakukan pemeriksaan, ya, namun proses masih berjalan. Untuk saksi-saksi ke depan akan kita periksakan secara maraton. Dan untuk hasil visum kita masih menunggu ya, dari hasil visum kemungkinan karena ini sudah diajukan ya, kemungkinan nanti penyidik ya dalam minggu depan mudah-mudahan akan kita terima hasil visumnya. Dan itu saya saksi informasi ada dari orang tuanya ya yang ada di rumah, kemudian ada satpam ya, kita agendakan kemudian minggu depan akan kita jadwalkan untuk pemanggilannya. Ya benar berdasarkan visum, cuma nanti mengenai akibatnya tentu nanti hasil visum yang berbicara ya. Kita lihat, saya masih dari penyidik masih menunggu hasil visum, mengetahui ya pasal 351 KUHP ya, penganiayaan apakah ini ringan, berat, sedang. Nanti kita lihat hasil dari visumnya, keterangan dari dokter, kita lihat apakah ini menyebabkan tergangguan aktivitas yang lain atau tidak ya, nanti kita menunggu tentu hasil dari visumnya. Sama hukumannya pasal 351 ya, kita bisa lakukan penahanan nantinya. 4 tahun penjara, Pak. Iya,
Karena kita security dan korban, security kan kita belum ambil keterangan. Ya. Memang ada menurut pengakuan korban ada cekcok lah mungkin ya, nanti kita mungkin saya sampaikan di sini. Ada permasalahan sehingga akhirnya dari si terlapor melakukan tindakan tersebut. Ya, akhirnya tadi dibantu juga oleh Satpam. Ya, nanti kita lihat, kita agendakan untuk pemeriksaan Satpam biar jelas faktanya apa yang terjadi. Ya, karena ini hanya Polres baru memeriksa sebagai korbannya. Ya, minggu depan kita agendakan secepatnya. Minggu depan sudah kita kirim untuk saksi-saksi yang berada di TKP. Termasuk ibunya terlapor ya? Ya, tentu karena beliau juga ada di TKP. Kan saya juga ada di rumah. Di situ pada saat kejadian. Kan saya ada di rumah. Kan saya yang sebetulnya memberi nasihat anak-anak, memberi nasihat anak-anak di atas kan, tapi hanya sebentar 5 menit. Terus dia juga nantangin terus Alif mungkin Dengan bahasa kasar lah ya, terus ngomongnya udah gitu ke saya tetangga. terus saya pikir daripada nanti saya kepancing, saya nggak mau kepancing nih lagi begini ya, suasana lagi begini, semua orang tua hatinya harus nyaman. Jadi saya udah dulu ya, kalau gitu ngomong begini salah, ngomong begitu salah. Udah deh, mama turun dulu, masih banyak kerjaan. Nah, waktu saya turun itu mungkin Alif gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya, gua nggak benar kan gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar gitu, dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang. Ada barang yang dipecahin. Ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga, prang gitu. Terus dengar Alif ngomong gini, udah Dea, lu pergi aja dari rumah gue sekarang, lu udah cabut aja Dea gitu. Tapi yang mecahin barang itu adalah Dea ya, bukan Alif. Dea yang memecahkan barang, jadi jangan salah sangka di sini. Dea yang memulai, Dea tidak senang dan nasihati seperti itu. Setelah Teh Tami turun, kemudian Dea mecahin barang, seolah-olah mau nimpuk Teh Tami mungkin tapi nggak berani, jadi dia pecahin. Yang dipecahin itu kayak semacam vas bunga gitu, vas bunga besar itu dipecahin sama dia gitu. Dan reaksi Alif waktu itu, lo ngapain sih kayak gini? Alif ngambil, Alif masih tenang aja. masih tenang, Alif malah ngambil sapu kok mau nyapuin. Panggil mbaknya, Mbak Nur minta sapu. Nah terus Alif sambil nyapu, Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang? Lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi. Ya, terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Terus Alif bilang, ngapain sih lu? Udah deh lu keluar. Nah terus saya dengar, gua nggak mau keluar, gua mau tinggal di sini gitu. Tapi karena saya udah dengar prang pecah, saya agak takut karena kan namanya pecah ya, beling ya. Saya langsung keluar terus suruh mbak saya panggil satpam. Satpam datang. Berapa orang? Dua orang satpam di kompleks ini. Saya bilang tolong dong, ada anak yang ngamuk nggak mau keluar dari rumah saya. Saya bilang tolong gitu. Terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu satpam juga mau pegang-pegang, dia juga ngamuk, Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak, akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Terus ya dipegangin 2 orang. Nah terus udah gitu kan ngelewatin saya juga saya bilang aduh, saya padahal bener-bener deh, saya tuh ada rasa ingin membantu, ingin menolong ya, kesian gitu kalau memang dia hidupnya seperti itu, kok dia jadi begini ya nih anak itu. Tapi ya sudahlah, tapi dia sempet gini, awas ya tante. Dia ngancam-ngancam selama dia disapah dibawa keluar oleh 2 orang security itu, dia ngancam-ngancam gitu. Ya, nah terus dia keluar dari pagar, terus dia giniin satpam. Terus satpam juga diajak ribut. Saya lihat dari atas, satpam didorong-dorong bahunya, diajak ribut. Terus satpam juga jadi ribut sama dia. Terus waktu dia lepas tangannya, dia sempat mau masuk lagi ke dalam, dipegang lagi sama satpam gitu. Ini tuh udah tanggal 31 Juli, ini udah saya akhirnya panggil polisi. Dia itu di depan ngamuk-ngamuk, dia menjatuh-jatuhkan dirinya, dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Dia tendang-tendang, dia kacanya di spionnya digini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif, kan mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja deh ya, mobil gue diasuransi kok, nggak apa-apa, yang penting
Terus saya bilang gini, Dea udah cepet jalan, kamu pergi dari sini jalan. Itu hari itu juga kita nggak melihat Dea dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat bisa ngomong jelas enggak. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suaranya kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya. Kalau kita dianiaya kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu, mau cari, saya nggak tahu apa mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya. Makanya dia berbuat seperti itu. Dan hari itu dia juga sempat post di Instagram dia tag ke Instagramnya Teteh, tapi kita langsung remove aja. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, Teh mau kita perkarain secara hukum nggak? Karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu. Kita juga memang sampai ke rumah kita sempat hampir 1 bulan dikontrol terus sama polisi karena dia kan sempat ngancur-ngancurin mobil, nendang-nendang mobil gitu kan. Akhirnya kita memang minta polisi, 2 polisi itu datang saling patroli di sini untuk melihat keadaan. Karena biasanya dia suka loncat, kita takut dong dia tiba-tiba loncat lagi. Kita belum bisa jawab ini karena kita juga nggak tahu nih kebenarannya, apakah benar security ngomong kayak gitu. Kita harus double check juga sama security karena yang kita tahu tidak ada pemukulan. Tapi kalau memang seperti yang di video itu atau yang security bilang benar, ya kita buktikan kan nanti secara memanggil satpam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu Dea ini tidak terlihat sebagai perempuan, malah sebagai lelaki dengan bisa manjat pagar. Jadi Teh Tami itu mau ada security supaya kita takut, dia udah banting-banting barang, kita takut terjadi sesuatu, dia mungkin ngelukain Alif atau temannya Alif, jadi kita bawa keluar gitu. Itu kalau dibilang pemukulan kayak di video ya sambil diseret katanya dipukulin, nggak ada. Itu silakan tanya security apa benar waktu seperti di video bilang waktu sambil dikeluarin dari rumah kita tidak diseret ya, tapi karena dia tidak mau keluar baik-baik dipapah, digendong supaya dia keluar oleh 2 orang ini gitu. Dan itu banyak statementnya Dea, ya silakan tanya Deanya aja, ada saksi nggak gitu kan, seperti itu kan. Sekarang gini aja, apa iya seseorang yang Dea sudah ditolong dengan baik hati, kita nggak tahu siapa dia, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih uang, kemudian kita aniaya atas dasar apa? Kalau Mbak bisa tanya tadi si Babe ya satpam di sini dan pegawai yang lain, tanya deh kerja di sini udah berapa puluh tahun, boleh tanya Babe, mungkin dia lebih lama kerja di sini. Sekitar 30 ada ya, 35 tahun lebih sebelum ada Alif, dia udah kerja di sini gitu. Jadi bisa tanya apakah Ibu Cintami itu seperti yang dibilang sama Dea. Kan kalau mbak tahu selama ini Ibu Cintami nggak pernah punya sesuatu yang negatif ya, terus tiba-tiba anak ini datang ngomong begini-begini, kalau itu dipercaya sangat disayangkan. Kita pikirin ya, karena kan kita baru tahu tadi malam beritanya, tiba-tiba hari ini banyak teman-teman datang, jadi kita sih belum mau berpikir jauh gitu. Belum bisa bilang sebagai terlapor sampai saat ini karena tadi saya bilang kita belum terima surat panggilan. Begini, jadi satu hari itu Alif minta izin kepada saya, ada temennya yang namanya Dea di PHK, sudah tidak mempunyai pekerjaan, sudah tidak bisa membayar kos-kosan, dan Alif ingin sekali membantu, menolong karena dia udah nggak tahu tinggal di mana dan keluarganya juga nggak ada. Minta izin karena lagi di PHK boleh tidak tinggal di rumah. Waktu itu lagi masa-masanya corona, waktu itu kalau nggak salah bulan Mei, jadi ini sebetulnya udah lama ya, bulan Mei. Terus saya bilang, ya namanya Alif beritikat baik ingin menolong temannya, ya sudah boleh tinggal di rumah gitu. Setelah sebulan setengah lah kira-kira, saya melihat ini anak kok gimana ya, pergi malam pulang pagi. Saya juga pernah ajak ngobrol, yang sehatin ya, karena saya lihat
gaya hidupnya seperti laki-laki gitu, nggak seperti perempuan gitu. Saya akhirnya berinisiatif karena saya tahu dia nggak punya biaya sama sekali untuk bayar kosan, malah kos-kosannya yang lama juga belum dibayar ya. Jadi saya berinisiatif menawarkan pekerjaan supaya dia sedikit punya uang lah. Karena menurut Alif boleh tinggal di rumah tapi jangan lama-lama. Tapi selama nganggur nggak ada biaya boleh tinggal di rumah. Jadi saya menawarkan, waktu itu kan saya memang lagi berjualan live IG, jadi saya menawarkan dia untuk menjadi admin. Jadi sebetulnya dia itu bukan karyawan saya sebetulnya, karena saya hanya menawarkan aja. Saya terenyuh aja gitu kan, orang tuanya nggak ada ya, orang tuanya nggak ada, dia hidup sebatang kara gitu, ibunya ada tapi jauh di Bali katanya. Terus sudah gitu ya sudah, saya bilang kalau memang mau jadi admin itu tapi harus bisa bangun pagi. Jadi gaya hidup kamu itu harus kamu rubah, karena menjadi admin itu kan harus standby jam 8 pagi sudah standby. Ya oke deh, oke gitu. Nah akhirnya sempat sekali 2 kali jadi admin, hanya 2 kali kalau nggak salah, hanya 2 kali. 2 minggu berturut-turut ya, 2 minggu berturut, setiap hari Minggu kan saya live. Mungkin dia sudah terima uang ya, maksud saya dia sudah punya uang itu kan dia mungkin bisa mencari kos di tempat lain atau bagaimana. Pergi nggak bilang, pulang pagi. Dia bisa pulang pagi, pintu digembok tuh loncat Dia pagar. loncat pagar. Terus dia tidur dari pagi, dia pulang 24 jam nggak keluar dari kamar. Jadi kamar sampai kita gedor-gedor seharian itu nggak dibuka. Kan kalau dia dalam keadaan normal, setidur apapun digedor kamarnya pasti bangun ya. Ini enggak. Nah, mulailah kita ada apa ya sama anak ini? Ada dong rasa takut, rasa curiga. Kita takut mungkin dia menggunakan hal-hal yang dilarang dibawa ke rumah kita seperti itu. Terus teteh mulai panggil dia, ajak ngomong ya. Iya, terus saya bilang, karena saya udah mulai attitude-nya juga sebenarnya nggak nyaman buat saya, attitude-nya ya. Jadi saya pikir, aduh kayaknya dia di rumah saya udah 3 bulan ya. Saya minta izin sama Alif, saya bilang, Alif, kok mama nggak nyaman ya sama anak ini. Mama nih udah umur segini, lagi virus begini, hati saya mesti tenang, mesti bekerja dengan enak. Kok mama nggak nyaman? Boleh nggak sih dia nggak tinggal lagi di sini? Mungkin dia udah ada tempat barangkali di luar. Ya kan mama udah kasih uang juga, mungkin dia bisa cari tempat di luar gitu. Mama ngomong nggak apa-apa, Liv, atau ya udah mama ngomong aja gitu. Jadi saya panggil, saya bilang, Dea, tante minta maaf. Sepertinya kamu nggak bisa lagi tinggal di sini, karena memang pada saat itu penjahit saya juga kan udah mulai new normal. Saya udah mulai terima jahitan, udah mulai jahit lagi. Jadi kamar yang dia pakai itu selama itu kamarnya penjahit. Nah, karena penjahit saya udah mau datang ya, penjahit saya kan jadi bingung tidur di mana. Terus dia bilang, saya bilang nggak bisa tinggal di sini lagi, coba tolong dipikirin, mungkin bisa tinggal di rumah tante atau di rumah om. Oh, saya nggak ada siapa-siapa di sini katanya. Oh, mungkin kan kita punya keluarga, adiknya papa, adiknya mama atau sepupu, mungkin bisa tinggal di situ dulu karena kamarnya udah mau dipakai lagi sama penjahit gitu. Ayah dia bilang, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya om tante karena sudah putus hubungan dengan om tante saya, karena mama saya dulu punya pacar, pokoknya ceritanya ribet deh. Saya dengerin aja, saya bilang ya kok ribet ya, saya bilang, atau gini deh, barangkali kamu punya sahabat, teman dekat, mungkin kamu bisa di situ dulu, nanti sambil pelan-pelan kamu melamar pekerjaan di tempat lain. Terus langsung dia jawab ke saya,
Tante, jadi dia itu selalu kalau bicara itu dagunya ngangkat gitu. Jadi, tapi saya maklumin, mungkin anak muda, mungkin saya lagi berhadapan sama anak muda yang seperti begini gitu ya. Jadi saya udahlah, saya maklumin aja lah, anak-anak mungkin dia tipe yang seperti ini. Ya, sewaktu kita minta dia pergi, kita nggak usir ya, kita minta pergi baik-baik dengan alasan memang penjahit mau datang dan memang itu kamarnya penjahit, tidak ada tempat lagi. Tapi reaksinya dia udah diomongin dari beberapa hari sebelumnya, malah kayak tadi nantangin, saya mau jual ginjal, belum laku, saya mau jual ginjal biar tante puas gitu. Itu kan nggak pantas. Terus pada hari H-nya dia yang marah-marah ya Teh ya. Iya, Dia yang banting barang ya. Malam itu dia pergi, tapi memang dia seperti biasa, kalau pergi juga nggak pernah izin, kalau datang juga nggak pernah sapa. Pergi 2 hari, nanti pulang, nanti pulangnya kapan, perginya kapan, nggak izin. Sebenarnya Alif atau saya itu ingin menolong Sudah gitu. berbuat baik Ingin berdasarkan menolong. kemanusiaan ya Teh ya. Iya, ya namanya sekarang lagi keadaan seperti ini, semua orang lagi susah, semua orang lagi di PHK, semua orang mencari pekerjaan, nggak ada uang. Saya nggak lihat siapapun, saya nggak lihat agama apapun, kita wajib saling tolong menolong. Jadi kalaupun dengan seada-adanya mau di rumah saya, ya sudah, saya lihat niat baik dari Alif, dia mau nolongin kawannya. Tapi anak yang ditolong ini tidak pandai membawa diri. Saya lihat hidupnya seperti itu. Saya panggil, saya sini dong ngobrol. Itu juga kalau dipanggil susah. Kalau dipanggil lama, orang rumah semua tahu mana sih dia, sini dong, panggilin dong, pengen ngobrol-ngobrol. Saya udah nasehatin, udah ngobrol, kamu nanti satu hari jadi ibu, kamu coba menata hidup dengan baik, bla 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 gitu. Tapi ya dia setiap kali dengerin saya terusnya gitu, gimana ya? Jadi saya ya pokoknya intinya saya ada rasa nggak nyaman kalau dia terus-terusan tinggal di rumah. Saya ada rasa was-was, takut. Saya nggak tahu takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti saya bisa kebawa-bawa karena saya terima orang seperti itu gitu. Tapi saya berusaha ya ngobrol baik-baik sih sama dia. Dugaan kekerasan gini, sampai saat ini kita hanya mendengar dari video yang beredar bahwa ada laporan. Tapi sampai dengan hari ini kita ketemu di sini, kita belum menerima surat panggilan apapun dari kepolisian. Gitu. Sehingga saat ini kita belum bisa klarifikasi apapun. Gitu. Mungkin nanti setelah kita dapat panggilan, setelah kita di BAP, kalau teman-teman datang lagi, nanya lagi, kita bisa jelasin di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.